Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Halaman, bentar ya. Berapa ini? 39 berarti. Ya, silahkan kita bisa mulai ya. Dibuka kameranya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, tadi waktu kami belajar di kelas sebelah ya. Nah, itu mungkin dia tanpa sadar mengaktifkan kameranya dan terlihat dia lagi baring-baring, lagi nggak pakai jilbab, kayak gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kenapa selalu disarankan setiap ustazah buka kameranya, kayak gitu. Karena dikhawatirkan ya namanya kita ya. Kalau nggak dipantau itu rasanya agak gimana gitu. Nah, terjadilah tadi sambil tiduran sambil meluk guling kayaknya di atas tempat tidurnya dia tadi, masya Allah. Ya. Jangan pula kita tanamkan dalam benak kita disiplin kalau dipantau, ya, takut kalau dipantau, ya. Jangan karena itulah Allah jadikan ihsan itu, derajat ihsan itu adalah derajat yang paling tinggi. Apa itu ihsan? Yaitu merasa diawasi Allah. Padahal kita tidak bisa melihat Allah, akan tetapi senantiasa selalu hadir rasa diawasi. Sehingga ya menjadikan dia pribadi yang berhati-hati ya. Selalu menekan hawa nafsunya agar tidak terjerembab ke dalam hal yang dilarang Allah dan selalu berusaha untuk mengerjakan amal soleh seperti itu. Jika kita ingin tahu bagaimana sih keimanan kita, ya, kita ini sebenarnya hamba yang bagaimana? Nah, itu bisa kita nilai di saat kita sendiri. Apa yang kita lakukan sendiri di saat kita sendiri. Nah, seperti itulah bayangan atau gambaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang aslinya itu adalah di saat kita sendiri. Tetapi kalau diramai-ramai di hadapan orang banyak, itu bisa jadi kita bukan seperti apa adanya kita, ya. Karena memang tabiat kita ini malu untuk menunjukkan aib kita di hadapan saudara atau teman-teman atau manusia yang lainnya. Nah, dan Allah bantu dengan Allah tutupkan aib kita. Coba seandainya Allah bukakan aib kita di hadapan teman-teman kita, manusia lainnya, apa yang terjadi? Allah kasih nampak tuh kok kita sendiri seperti ini. Aslinya kita seperti ini, dosa kita diperlihatkan, atau dikasih Allah bau, ya, bau yang nggak sedap. Setiap kita kali melakukan satu kali dosa, langsung ada aromanya, dan aromanya pun bertingkat-tingkat. Dosa kecil aromanya biasa gitu, dosa besar aromanya tajam. Apa yang terjadi? Nggak ada yang mau dekat kita, dan gak ada yang mau dengar ucapan kita. Allah dia aja kayak gini, Allah dia aja kayak gini, ya. Nah, masya Allah. Jadi Allah tutupkan aib kita itu sebenarnya juga berupa nikmat. Dan kita juga berdoa agar nanti di hari kiamat pun Allah tetap tutupkan aib kita. Karena memang ada di antara azab Allah di yaumil mahsyar adalah Allah memperlihatkan catatan amal kita di depan seluruh manusia, ya. Tetapi juga ada yang Allah hisab secara tertutup, hanya berdua sama Allah. Nah, ada pula yang secara terang-terangan. Nah, disitulah terlihat
Oh, berarti si fulanah kemarin yang curi jam tangan ana pas di kamar mandi. Oh, berarti dia yang kemarin maling uang kita, yang kemarin kita sibuk cari-cari. Oh, berarti dia tuh kayak gini kalau di belakang ana. Wal'iyadzubillah, ya. Semoga Allah tutupkan aib kita di dunia dan di akhirat. Salah satu amal ibadah yang ganjarannya Allah tutupkan aib kita di akhirat adalah dengan menutup aib saudara kita ketika di dunia. Nah, itu balasan sesuai amalnya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka di akhirat Allah pun akan tutup aibnya kelak. Ini ya, itu ya. Jadi ketika kita tahu aib si fulana, ya, maka kita berusaha untuk merahasiakannya dengan harapan semoga nanti pun aib saya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, si Kesuma Arum nih kayak di mana dia ya? Kayak di gua gelap sekali, nggak kelihatan wajahnya. Kesuma Arum, cari tempat yang terang lah, atau jangan membelakangi cahaya. Iya. Oh, memang nggak masuk matahari. Iyalah ya. Nah, kemarin kita terakhir di hadis mursal, ya, hukum hadis mursal. Hukum hadis mursal. Berbeda atau berselisih pendapat para ulama tentang hukum hadis mursal. Hadis mursal itu yang gugur di akhir sanadnya, ya, gugur perawi di akhir sanadnya. Yang dimaksud adalah setelah tabi'in, yakni sahabat yang digugurkan, seperti itu. Jadi seolah-olah si tabi'in seperti langsung mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita teliti zamannya nggak mungkin tabi'in jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum hadis mursal, ya, hukum yang pertama dhaif mardud, ya, kita kemarin terhenti di yang pertama. Dhaifun mardud, dan ini menurut jumhur para ulama hadis, ya. Jumhur ulama al-muhaddits mengatakan hadis mursal adalah dhaif dan mardud. Karena apa? Karena hilang salah satu syarat diterimanya hadis, yaitu ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Nah, jadi hadis ini dhaif sekaligus mardud, ya. Lalu hukum yang kedua adalah sahihun maqbulun. Menurut siapa ini sahih makbul? Inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Jadi menurut ketiga imam ini hadis mursal itu makbul. Limadha? Ya, tidak bergampang-gampangan mereka, ya. Meskipun mereka menghukumi mursal makbul, sahih makbul, akan tetapi bisyartin, ya, dengan syarat. Apa itu syaratnya? Ayyakunal mursilu thiqatan. Kok nggak diharokati di sini, Dwi? Kayak yang biasa, Wi. Sayang. Enggak apa-apa aja. Kan buku sendiri. Oh, ini bukan kalian beli? Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman di rumah mengartikannya di buku tulis? Di buku itu ya. Tapi kata si Dwi bukunya tidak dibeli, dipinjam, nggak boleh dicoret-coret. Hah? Nggak apa-apa we, kata orang ini. Oh, ya udah, kalau mau mencoret pakai pensil ya. Pakai pensil. Ternyata buku itu bukan kepemilikan pribadi, ya, bukan milik pribadi. Oh iya, Ustazah kira yang dipinjam itu buku umum aja, buku agama dibeli. Oh, terbalik. Oh, Masya Allah. Ya sudahlah. Oh gitu, ya. Ya, berarti pakai pensil ya.
Atau kayak si Dwi yang Masya Allah ini dia tulis artinya di buku tulisnya. Nah, menurut Abi Hanifah ya, inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad, hadithul mursal hukmuhu sahihun maqbul bisyartin. Ma huwa syartu? Ma syartuhu? Yakni ayyakunal mursil thiqah. Hendaknya yang rawi yang membawakan hadis mursal adalah seorang yang thiqah. Ini syaratnya. Hendaknya perawi yang meriwayatkan hadis mursal adalah perawi yang thiqah. Apa itu thiqah? Apa itu thiqah, Dwi? Risa? Perawi yang thiqah itu apa? Apa Atira? Halimah, Agina, Raha? Terpercaya. Terpercaya. Shodiqul amin. Perawi yang thiqah itu adalah perawi yang adil dan dobit. Nah, itu dia thiqah. Perawi yang adil dan perawi yang dobit. Dobit hafalannya, baik dobtul kutub maupun dobtus sodar. Dobit secara catatannya ya, catatannya Masya Allah lengkap, sempurna. Ada yang dobit secara hafalan, dia nggak perlu lagi menghafal, dia nggak perlu lagi nulis, atau yang dia tulis yang penting-penting saja ya, catatannya amburadul ya, akan tetapi hafalannya dobit. Ada juga yang rawi hafalannya banyak ikhtilatnya ya, banyak guncangan dia di hafalan, tetapi catatannya dobit, catatannya Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika dia lupa dengan hafalannya, dia punya catatannya. Kalau yang dob soder, ketika dia membaca catatannya terluput atau dia bingung dengan catatannya, dia punya hafalan. Kalau kita ini penuntut ilmu yang gimana ini? Yang dobtu kutub atau dobtus sodar? Dobtul kutub atau dobtus sodar? Enggak dobit dua-dua Ustazah. Catatan kita amburadul, Masya Allah. Jangan-jangan pun nyatatnya di buku yang biasa dipakai kipas-kipas umi kalian di rumah. Atau biasanya pun catatnya pakai buku yang untuk coret-coret adik kalian yang suka mulai nyoret-nyoret. Nah itu, oh kan mau belajar nih, mana ya buku, bingung cari buku mana yang dapat, yang di bawah lemari, yang udah berdebu-debu di bawah lemari dia dapat buku, udahlah pakai ini aja lah, seret. Nah, minggu depan pas belajar lagi cari buku lagi, duh mana ya, nah, cari jumpa di kolong tempat tidur, ya udahlah ini aja lah. Nah, jadi ketika mau menghafal bingung mana urutan pertama, yang catatan bulan lalu di mana ya, catatan minggu lalu di mana ya, Masya Allah ya. Hafalan, ya udahlah Ustazah, surah Al-Kafirun aja nggak habis-habis, balik lagi. Surah At-Takatsur kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, nggak habis-habis juga. Surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah, fa amma man thaqulat, balik lagi, nggak siap-siap. Masya Allah, udah nggak dobit kutub, nggak dobit sodar. Nah, jadi kayak kita ini nih, nah harus dua-dua punya ya. Kita nggak handal di hafalan, tapi paling nggak kita catat poin-poinnya. Kita nggak handal di catatan, cuma poin-poinnya aja kita bantu dengan hafalan. Jadi memang belajar itu sulit, belajar itu capek. Nggak ada belajar yang nggak capek. Nasihat salah satu para ulama ya, dia katakan, jika seandainya kamu merasa capek atau merasa bosan, jenuh ketika belajar, ketika menuntut ilmu, maka teruslah istiqomahlah di atas rasa lelah dan capek itu, karena sungguh kamu di atas jalan kebenaran.
Jadi memang orang-orang soleh, orang-orang alim, ulama itu memang hari-harinya penuh rasa capek, dan mereka manusia biasa loh, juga juga punya rasa bosan. Akan tetapi mereka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya pembolak-balik hati, wahai pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya dengan belajar. Agama Allah itu kan diraih dengan belajar. Seperti itu. Barang siapa yang enggan mencicipi rasa capek dalam menuntut ilmu, ya, maka dia harus tahan kejahilan seumur hidup, bodoh selama hidupnya. Masya Allah. Jadi memang menuntut ilmu itu capek, ya. Yang nggak capek itu apa? Nggak ada. Tidur tiap hari pun capek, ya nggak? Di rumah selama setahun ini capek nggak? Bosan kan, capek, jenuh. Makan terus capek nggak? Enggak. Tiap jam makan terus. Coba Dwi udah Umi kasih kerjaan Dwi makan aja. Asal Umi masak Dwi harus makan. Asal ketika Umi masak Dwi makan. Itu terus nggak usah Dwi mikirin yang lain-lain. Pokoknya makan. Ayo, gimana itu? Ya bosan, karena memang ada yang cerita ya. Ustadz cerita ke ustazah. Nah, si ustadz ini diceritakan sama bosnya dulu waktu kerja. Nah, dia itu bingung cari kerjaan apa. Tahu-tahu ketika dia lamar kerja di toko furnitur, ya. Nah, dia diterima. Sebagai apa? Sebagai model tidur di atas tempat tidur yang dia jual. Setiap kali ada pembeli yang datang, dia jadi modelnya tuh tidur di situ. Biar menggambarkan tidur di tempat tidur itu nyaman, ya, empuk dan lain sebagainya. Tiap hari kerjanya cuma itu aja. Lama-lama dia resign juga. Ditanya kok resign, kan kerjaanmu enak tuh, nggak capek. Lah saya bosan, kok kerja kok kayak gitu-gitu aja, tidur aja. Nah, mau cari kerjaan yang lain lah. Nah, kayak gitu, ini kisah nyata ini. Jadi memang semuanya capek. Ya, Masya Allah. Semoga Allah betahkan kita dalam menuntut ilmu. Nah, kata Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bahwasanya mursal itu sahih makbul, tetapi dengan syarat perawi yang merawikan hadis mursal harus thiqah. Wala yusallim, lihat di buku kalian apa? Wala. Nah, itu salah ya. Setelah Ustazah perhatikan, ya Ustazah cocok-cocokkan. Kalau dia ini fi'il, nggak mungkin fi'il berbaris fathah tani, lihat lan. Sementara awalnya yu, ya. Jadi sepertinya ini wala yusallimu, ya, wala yusallimu illa an thiqah. Tidak diterima hadis mursal kecuali dari perawi yang thiqah. Ya, ini menurut ustazah ya. Mungkin nanti kalian baca-baca atau tanya-tanya ada jawabannya, mungkin tolong kasih tahu ustazah juga. Nah, syaratnya ini menurut ketiga imam, sahih makbul hadis mursal tersebut, tetapi dengan syarat perawinya seorang yang thiqah. Lalu yang ketiga, hukum hadis mursal yang ketiga, makbul bisyurutin arba'ah. Menurut pendapat siapa nih? Yang ketiga? Iya, Asy-Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'i makbul, tetapi dengan 4 syarat. Ya. Syarat yang pertama, an yakunal mursilu min kibarit tabi'in. An yakunal mursil min kibarit tabi'in. Hendaknya perawi yang meriwayatkan hadis mursil. Nah, ini kan mursil ini kan isim fa'il, ya. Isim fa'il berarti artinya yang meriwayatkan, ya. Hendaknya yang meriwayatkan hadis mursal
dari golongan atau dari kalangan tabi'in senior, ya, min kibarit tabi'in, dari golongan tabi'in senior. Nah, ini syarat yang pertama. Boleh al-mursal itu dihukumi makbul, akan tetapi harus lulus 4 syarat. Syarat yang pertama, dia diriwayatkan oleh perawi dari kalangan senior, tabi'in senior. Kok mesti senior, ustazah? Kibar. Kibar itu kan artinya besar, tua, ya kan? Kita artikan senior, ya. Nah, kok mesti senior? Ini membuktikan bahwasanya senior-senior itu memiliki keunggulan, memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Jadi kita yang junior-junior ini harus banyak ngalah atau harus banyak bertanya dengan senior. Seperti itu. Kalau kalian kan udah termasuk senior ini ya di Ulunuha ya. Udah kelas 12, udah kelas 11 ya. Sebentar lagi anak kelas 12 setelah ujian gak di Ulunuha lagi. Jadi siapa yang paling seniornya? Ya kelas 11. Nih, senior loh. Keutamaan senior itu apa? Coba kasih tahu saja apa, Risa. Keutamaan senior. Kenapa senior itu disegani? Ketawa si Naziha Lutfia. Kenapa senior itu ditakuti? Misal ya, ada yang takut. Kalian sama kelas 12 siapa yang kalian takuti? Eceknya segan lah gitu. Banyak ya. Tuh, gimana perasaan kalian dengan kelas 12 tuh? Ah, biasa aja kok ustazah. Sama-sama makan cabai kami kok ustazah. Nah, paling enggak senior itu ya dipandang lah ya. Nah, mungkin kalau kalian karena perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi kalau adik kelas 7 ya, setahu saya kalau ustazah masuk kelas 7 itu, ketika adik-adik kelas 7 tuh masuk ke kelas 12 minta infak, itu mereka Masya Allah, jangan ana loh, anti aja yang ngomong ya, ana bawa kotaknya aja, janganlah. Nah, selalu terus kalau udah mau masuk ke kelas 12 itu mau tok assalamualaikumnya tuh tolak-tolakan, anti lah dulu, anti aja lah, nah kayak gitu orang tuh kalau mau masuk ke kelas SMA ya. Nah kalau dalam masalah ini enggak kelas 12 saja, mau masuk ke kelas 10, mau masuk ke kelas 11, mau masuk ke kelas 12, kata orang itu ya, ini menurut cerita mereka yang kelas 7, kalau udah kakak-kakak SMA itu ustazah, kalau kami masuk kami ditengokin loh ustazah, kami takut ustazah. Entah kenapa itu. Nah, karena apa? Karena memang sejatinya senior itu yang kibar-kibar itu punya kedudukan, punya fadilah dibandingkan yang junior itu udah kodrat. Ya, karena apa? Karena yang kibar-kibar itu dia lebih banyak pengalamannya. Satu, usianya biasanya lebih tua. Dua, biasanya dia kalau kita di tempat dia paling lama, ya. Paling awal memasuki tempat tersebut kayak gitu. Nah, sehingga dia paling berpengalaman. Ecek-eceknya kalau dia cerita itu dia paling tahu lah. Nah, akan tetapi tahu nggak kalian yang kibar-kibar itu gimana akhlaknya? Yang kibar-kibar itu kayak mana? Apakah dia kalau jalan selalu berkaca pinggang? Nah, kalau anak Ulunuha, kalau kakak kelas 12 mau lewat, yang di tangga tolong minggir, ya, minggir yang di tangga, jangan sampai senggol kakak. Nah, apakah seperti itu jalannya? Padahal dia di lantai 1, tapi kalau jalan selalu menghadap lantai 3. Jalannya orang sombong, wal'iyadzubillah. Enggak. Para kibar itu karena dia kibar berarti ilmunya dia lebih banyak, dia lebih lama. Waktunya dalam masalah waktu dia lebih duluan berkecimpung di dunia ilmu, maka membuat dia semakin tawa santai, semakin tawadhu.
Nah, itu tuh karena banyak cerita-cerita para ulama ya, para syekh-syekh yang senior itu masya Allah. Ketika diberi pertanyaan, Syekh, saya mau tanya Syekh. Misalnya ada Syekh senior, ada Syekh junior, set. Tentu kita kalau bertanya ingin bertanya kepada yang Syekh senior ya, dia bertanya, Syekh, saya mau tanya Syekh yang ini. Nah, dia nggak langsung jawab, dia lempar dulu ke Syekh yang satunya. Coba nih tanya sama yang satu lagi. Nah, itu dia tawadhu, nggak langsung, tuh lihat saya yang ditanyakan karena saya yang senior. Seperti itu. Atau udah stop, antum jangan jawab, biar saya, karena saya yang senior di sini. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Tawadhu, kibar itu tawadhu. Bukan berarti dia di posisi kibar lalu dia semena-mena. Udahlah, kalian jangan sok tahu. Saya yang paling tahu di sini ya. Adik-adik kelas 7, 8, kelas 9 cup, diam, biar kakak yang ngomong. Nah, tidak. Semakin kibar seseorang, maka semakin tawadhu. Ya, jadi nanti kalian nih, ya kalau udah tatap muka di kelas 12 kalian, ya kan sebentar lagi kalian kelas 12. Nah, bisalah dipraktekkan ketawadhuan ini. Janganlah jaim-jaim kali kalau jumpa adik-adik SMP itu pasang muka ketat aja. Kakak kelas 12 ini takutlah. Mukanya nggak ada senyum-senyumnya, apalagi yang pakai kacamata itu. Kalau jumpa, payah kali senyumnya. Senyum, jumpa adik, senyum. Jangan bangga adik-adik takut masuk kelas kalian. Tengok nih, kelas yang paling ditakuti itu kelas kita ya kan, kelas 12. Karena apa? Karena kita nggak mau main-main sama adik kelas itu. Ngapain? Nah, kita tuh harus berwibawa. Kita ini kelas 12 loh, kelas 12. Nah, jangan seperti itu. Tetapi jangan pula adiknya sama kakak kelas 12 kayak temannya, saking dekatnya. Bisa pegang-pegangan pundak, ya kayak main tus-tus kereta api itu ya, kalau naik tangga. Kak, tepuk punggung tuh, nggak berwibawa kali kakak kibarnya, kakak seniornya. Kak, tarik jilbab kakaknya. Atau pas ketawa ketepok kepala kakaknya. Dek, kok dipukul? Ya kan kita bercanda kak, kayak gitu. Nah, nggak ada wibawanya juga, ya kan? Jadi harus diatur. Ya, selesai ya. Habis waktu kita ya, masya Allah. Nah, jadi kita sampai di syarat yang hukum yang ketiga, di syarat yang pertama. Insya Allah hari Rabu depan syarat yang kedua. Ya. Ada pertanyaan dari Dwi, dari Wisa? Atau kalian yang mau bertanya sama Dwi, kok bisa kan datang ke sekolah Dwi? Nah, ini Ustazah kabarkan ya, adanya mereka berdua di sini ini karena mereka diundang sama Ustazah Rizka. Jadi kalau kalian mau jadi tamu undangan Ustazah Rizka, boleh tanya, apa nih tips-tips cara biar bisa jadi tamu undangan? Ada yang mau bertanya? Rantia mungkin dari Kaban Jahe mau jadi tamu undangan Ustazah Rizka? Atau Raha karena udah kesepian di rumah sendiri? Anissa Fitria, Ade Amelia mau bertanya sama Dwi dan Risa, tapi mereka masya Allah ya, di sini nih mereka tuh bener-bener menghafal Al-Quran Mojo. Terus tuh murojaah setoran sama Ustazah Rica, jumpa Ustazah Rizka, masya Allah. Jadi lebih bermanfaat waktunya, iya kan Dwi? Iya katanya loh. Oke ya, kita tutup. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sama Ustazah Yandrita.